apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Oh iya, kadang kalau kalian lagi santai, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa sih dunia sekarang terasa makin kecil? Contohnya, kita bisa streaming musik dari Amerika, nonton drama Korea, atau belanja barang langsung dari luar negeri hanya lewat HP. Bahkan, ngobrol sama orang di belahan dunia lain pun sekarang gampang banget. Nah, buat yang belum tahu, itu namanya fenomena globalisasi. Nah, instead of taking too long, it's better if we discuss it straight away. Let's go. Nah, buat kalian yang belum tahu, Kak, apa sih globalisasi itu? Yuk sekarang kita bahas. Nah, jadi globalisasi adalah sebuah proses yang membuat hubungan antar negara, antar budaya, bahkan antar individu jadi semakin dekat tanpa terbatas ruang dan waktu. Lewat kemajuan teknologi, internet, komunikasi, hingga transportasi, segala informasi, ide, dan barang bisa bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, globalisasi bukan cuma soal ekonomi atau teknologi saja, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa globalisasi sangat berpengaruh dalam membentuk dunia yang kita jalani sekarang. Nah, buat kalian yang mau tanya, Kak, contohnya kayak gimana sih? Gini nih. Di nomor satu, kita akan membahas globalisasi dalam ekonomi. Globalisasi membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dan mudah diakses oleh siapapun. Kini, masyarakat di Indonesia bisa membeli produk-produk dari luar negeri seperti handphone buatan Korea, mobil dari Jepang, atau bahkan makanan ringan khas Amerika hanya melalui toko online tanpa harus pergi langsung ke negara asalnya. Hal ini tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memperluas pasar mereka ke kancah internasional, sehingga ekonomi global menjadi semakin terhubung. Di nomor 2 ada globalisasi dalam budaya. Arus globalisasi juga tampak jelas pada bidang budaya yang kini semakin bercampur dan dikenal luas oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Contohnya, anak muda Indonesia banyak yang menyukai musik K-pop dari Korea Selatan, menonton film Hollywood dari Amerika, atau bahkan mengenakan fashion Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengaruh budaya asing ini, gaya hidup masyarakat perlahan ikut berubah, sehingga kebudayaan lokal dan globalisasi bisa berjalan berdampingan meskipun kadang terjadi pergeseran nilai tradisional. Di nomor 3 ada globalisasi dalam teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang pesat berkat globalisasi menjadikan penyebaran informasi lebih cepat dan tanpa batas. Dengan adanya internet dan media sosial, seseorang dapat mengetahui berita internasional hanya dalam hitungan detik. Bahkan bisa menyaksikan peristiwa yang sedang berlangsung di negara lain secara langsung. Hal ini menjadikan komunikasi antar individu di seluruh dunia semakin mudah, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun hiburan, sehingga dunia terasa semakin kecil dan saling terhubung. Di nomor 4 ada globalisasi dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, globalisasi memberikan peluang besar bagi pelajar maupun mahasiswa untuk menimba ilmu tanpa batasan geografis. Kini, banyak universitas di luar negeri yang membuka kelas online ataupun program beasiswa internasional yang bisa diikuti oleh siapapun di seluruh dunia. Misalnya, seseorang siswa di Indonesia dapat mengikuti kelas dari Harvard atau Oxford melalui platform digital, sekaligus bertukar pengalaman dengan teman-teman dari berbagai negara. Dengan cara ini, akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi lebih merata dan kualitas pendidikan semakin meningkat. Di nomor 5 ada globalisasi dalam transportasi. Transportasi modern yang semakin berkembang juga menjadi wujud nyata dari globalisasi. Jika dulu perjalanan antar negara memakan waktu berhari-hari, kini orang dapat bepergian lintas benua hanya dalam beberapa jam menggunakan pesawat. Misalnya, wisatawan dari Jepang bisa dengan mudah datang ke Bali untuk berlibur, sementara pengusaha Indonesia dapat terbang ke Singapura dalam waktu singkat. Untuk urusan bisnis, kemajuan ini tidak hanya mempermudah mobilitas manusia, tetapi juga mempercepat arus barang, jasa, dan budaya antar negara. Selain itu, globalisasi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif.
Pertama, kita akan membahas dampak positif dari globalisasi. Di nomor satu, ada teknologi dan informasi. Komunikasi jadi lebih cepat, murah, dan mudah karena adanya internet dan media sosial. Lalu di nomor dua ada pendidikan. Akses ilmu pengetahuan semakin luas melalui kursus online, beasiswa, dan pertukaran pelajar internasional. Tiga, ekonomi. Perdagangan internasional terbuka lebar, produk lokal bisa go internasional dan masyarakat mudah membeli produk luar negeri. Empat, budaya. Masyarakat bisa menikmati musik, film, dan fashion dari berbagai negara sehingga wawasan budaya semakin luas. Nomor 5 yaitu transportasi. Mobilitas antar negara lebih mudah dan cepat berkat pesawat serta transportasi modern lainnya. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Nomor satu, budaya lokal terkikis. Generasi muda sering mengikuti budaya asing sehingga budaya tradisional mulai dilupakan. Dua, kesenjangan sosial. Tidak semua orang bisa menikmati hasil globalisasi sehingga jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Nomor tiga yaitu gaya hidup konsumtif. Masyarakat cenderung boros karena mudah terpengaruh iklan dan tren global. Nomor 4, persaingan kerja. Lapangan pekerjaan semakin ketat karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih terampil. Nomor 5, kerusakan lingkungan. Aktivitas industri global dan transportasi modern menyebabkan polusi limbah serta memperparah perubahan iklim. Nah, dampak negatifnya harus kita hindari. Buat yang belum tahu cara menghindari dampak negatifnya, ayo kita bahas. Untuk menghindari dampak negatif globalisasi, kita perlu menyikapinya dengan bijak.